Dia pergi. Bukan hanya ke sebuah tempat, bukan hanya ke sebuah rumah, tetapi juga menuju sejarah. Sebuah nama, bahasa, tawa masa kecil yang bergema di ladang yang niscaya tidak akan dilihatnya lagi. Dia pergi karena tinggal berarti kelaparan, berarti stagnasi, berarti tidak terlihat. Jadi dia melangkah ke atas kapal, ke pesawat, ke tanah asing, tidak membawa apa-apa selain tenaga yang dapat dibanting pada punggung kerja kerasnya, pada tubuhnya, dan di keheningannya. Mereka menyebutnya peluang, tetapi mari kita sebut saja apa adanya. Sebuah perdagangan, sebuah transaksi, sebuah tubuh yang ditukar dengan kelangsungan hidup. Dia ditempatkan, diposisikan, diserap ke dalam mesin kekayaan orang lain. Bukan sebagai tamu, bukan sebagai pekerja, tetapi sebagai fungsi, alat, sarana. Dia menjadi tangan yang tak terlihat, yang memasak, yang membersihkan, yang merawat daging rapuh dari orang lain. Namun siapakah yang memeluknya dalam kelelahannya? Siapa? 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 Siapa yang menenangkannya di jam-jam sebelum fajar ketika kerinduan berubah menjadi beban yang tak tertahankan? Dia menghilang di lorong-lorong, di balik pintu dapur, di bawah lampu neon. Beratnya kerja kerasnya diukur dalam jam, dalam ketaatan, dalam pengorbanan. Dan tetap saja hukum berbicara. 2004, 2010, 2012, 2017, naskah ditulis ulang, kontrak ditulis ulang, tetapi kekerasan tetap ada. Kebijakan yang dibuat di kantor yang bersih tidak merasakan memar di bawah kulitnya. Undang-undang yang disempurnakan dalam pertemuan diplomatik tidak mendengar jeritan diam di kamar-kamar milik majikan. Tubuhnya diawasi. Adelina Sauh dengan tubuhnya yang mengenaskan gigitan anjing. Ya, itu satu dari ribuan kasus yang sulit dijangkau. Lalu kenapa itu bisa terjadi ya? Siapa yang salah? Siapa yang harus bertanggung jawab? Izin kerjanya diawasi, gerakannya dibatasi, suaranya diredam. Ketika ia menuntut keadilan, mereka mempertanyakan moralitasnya. Ketika dia meminta kebebasan, mereka menyebutnya tidak tahu berterima kasih. Tidak tahu berterima kasih. Angka-angka itu naik dan turun. Januari 2025, 15.500 penempatan baru. Tetapi bagaimana dengan mereka yang tidak terhitung? Perempuan yang lenyap dalam statistik, yang terjebak di antara jurang birokrasi dan kekuasaan. Siapa yang memegang buku besar penderitaan? Dia dikirim, dia diterima, dia dikembalikan, tapi dia tidak pernah benar-benar dilindungi. Tenaga dan kerjanya membangun ekonomi, namun dia tetap dibuang. Namun mereka tetap dibuang.
Kiriman uangnya menghidupi banyak negara, namun dia hanya menjadi catatan kaki dalam perdebatan kebijakan. Jadi, biarlah ini menjadi lebih dari sekedar duka, lebih dari sekedar kesedihan yang pasif. Biarlah ini menjadi sebuah perpecahan, sebuah interupsi, sebuah tindakan pembangkangan. Mengapati saja tidak cukup. Membuat undang-undang saja tidak cukup, berempati saja tidak cukup. Tidak cukup. Kita harus membongkar kesunyian, membongkar norma. Sebutkan nama kekerasannya, menuntut pertanggungjawaban sampai dia bukan hanya seorang migran, bukan hanya seorang pekerja, tapi seorang perempuan, sebuah kekuatan dengan sejarah yang tidak akan terhapus.